Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Beranda Ruang Seni dan Budaya. Tentunya tadi kita sempat membahas mengenai penggunaan bahasa daerah. Nah kalau untuk ini tadi kan dibilang kalau bakal meluncurkan buku di tahun ini dan tahun depan. Nah itu seperti apa nih progresnya Bu? Mungkin bagaimana nih penerimaan masyarakat khususnya anak-anak mengenai buku-buku ini? Jika boleh bercerita sedikit, di tahun 2021 target buku produk penerjemahan di kantor bahasa Provinsi Bengkulu itu hanya 3 cerita rakyat berbahasa daerah. Pada tahun 2022 targetnya berubah menjadi 3 buku cerita anak berbahasa daerah. Jadi itu awal titik baliknya Mbak. Ketika 2023 berdasarkan respons masyarakat terhadap buku yang kami terbitkan di tahun 2022, jumlah target produk penerjemahannya berubah menjadi 20 Mbak. Yang tadinya 3, dengan buku yang kita keluarkan, respon dari masyarakat terhadap buku yang kita hasilkan itu menjadi 20 buku. Wow, karena itu di tahun ini kita menghasilkan 20 buku cerita anak berbahasa daerah Bengkulu Indonesia. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi adalah di tahun 2024 kita akan menerbitkan 61 judul cerita anak berbahasa daerah Bengkulu yang juga akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi ketika respons masyarakat Provinsi Bengkulu dan mungkin seluruh Indonesia ini terhadap buku kita itu tidak bagus. Benar. Nah itu jadi berdasarkan respons masyarakat, testimoni masyarakat yang sudah menikmati buku kita, karena jujur saja Mbak Afifa, kita tidak punya banyak naskah sumber atau buku-buku bahan bacaan yang memuat bahasa daerah yang sudah dipublikasikan. Jadi memang kami dari kantor bahasa ini bisa dibilang adalah pelopor untuk yang lembaga yang menghasilkan buku cerita anak berbahasa daerah sekaligus bahasa Indonesia. Dulu pas ketika pertama kali kita mau melaksanakan kegiatan penerjemahan, kita sangat kesulitan dalam menemukan naskah sumber yang berbahasa daerah yang sudah dipublikasikan. Nah oleh karena itu di tahun 2024 ini, kita sekarang sudah menuju akhir tahun ya. Nanti insya Allah tanggal 25 November kita akan melaksanakan peluncuran buku kita yang 20 judul ini. Kita juga mengundang seluruh masyarakat, seluruh penonton yang ingin ikut serta menulis cerita anak berbahasa daerah Bengkulu. Mari kita ikuti kegiatan kantor bahasa tahun 2024. Target kami nantinya adalah 61 judul. Jadi ini nanti penulisnya daerah Bengkulu umum, penulis lokal ya. Lokal, iya, diutamakan tentunya anak-anak Bengkulu lah ya. Apalagi anak-anak muda yang sudah mulai menulis nih bisa berkontribusi juga. Bahkan nyambung dikit, saya mau ngomong apa tadi ya? Mungkin tambahannya tidak hanya penulisnya, kita menggunakan tenaga-tenaga lokal, ilustratornya pun kita menggunakan tenaga yang ada di Provinsi Bengkulu, bahkan pencetakannya pun kita pakai yang ada di Provinsi Bengkulu. Intinya kita mau memberitahukan kepada dunia ya bahwa Bengkulu tuh bisa, Bengkulu tuh punya sumber dayanya, tinggal kita fasilitasi lagi lewat lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas tertentu yang bisa memang membuat orang-orang Bengkulu ini menjadi lebih produktif lagi. Ini yang saya tambahkan tadi itu, sepanjang 2023 ini banyak sekali lembaga atau instansi lain itu datang ke kantor bahasa untuk hanya mencari di mana kami bisa mendapatkan buku cerita berbahasa daerah. Nah, jadi itu mungkin salah satu tolak ukur ya dari yang Mbak Afifa tanyakan tadi, bagaimana sih respon masyarakat terhadap cerita-cerita begini, karena memang pada dasarnya kita di Bengkulu sangat kalah jauh dari beberapa provinsi besar yang lain seperti Sumatera Barat atau Sumatera Utara, Jawa lah di sana itu yang memang penguatan bahasa daerah itu bagus. Nah, jadi kita mencoba di Provinsi Bengkulu bagaimana bahasa daerah kita itu juga kita temukan dalam naskah, dalam dokumen, dalam buku begitu. Jadi banyak sekali penulis di Bengkulu yang hebat, tapi mereka lupa kalau bahasa daerah juga menarik untuk ditulis, untuk dijadikan sebuah cerita, bahkan dari cerita anak sampai cerita apapun itu bisa dibuat, bahkan naskah drama pun sangat menarik untuk dibuat gitu, karena bahasa kita kan unik. Kita Melayu, tetapi Melayu kita beda dengan Melayu yang secara umum gitu. Jadi
keunikannya di situ. Jadi sepanjang tahun 2023 ini banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang lain, yang swasta, yang lembaga, sekolah yang nanya sama kami, di mana kami bisa menemukan buku cerita berbahasa daerah, dan kami menyetaknya juga terbatas begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kami kenapa tidak banyak dicetak. Tapi balik karena kita pemerintah kan berbasis anggaran begitu. Jadi begitulah respon. Ada prosesnya juga ada proses, ya. ada batasan ya, balik-balik yang tadi itu. Benar. Ini tentunya juga menarik sekali ya bahasa daerah ini, karena di luar pun orang sudah tahu nih, siapapun se-Indonesia pasti tahu dialeknya Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau NTT dan sebagainya. Itu kan kita sudah bisa. Kenapa mungkin anak-anak se-Indonesia ini tidak bisa menirukan dialeknya Bengkulu ya, seperti itu. Mungkin nanti dengan adanya buku dari anak-anak dulu nih, nanti bisa memperkenalkan bahasa daerah kita juga. Apalagi kita kaya banget nih, ada 9 suku ya. 9 dialek di bahasa Bengkulu. Baik. Nah, nantinya kalau di buku 20 buku yang akan launching ini, itu ada berapa banyak bahasa dialek yang akan dikeluarkan? Rata-rata semua ada ya. Mewakili semua ya, bahasa Bengkulu dialek. Yang paling banyak itu adalah bahasa Bengkulu dialek Serawai dan bahasa Bengkulu, bahasa Rejang. Selebihnya itu ada bahasa Enggano, 1 judul, bahasa Bengkulu dialek Pekal, bahasa Bengkulu dialek Lembak, dialek Kaur, kemudian dialek Pasemah, itu sepertinya. Itu. Satu lagi ini, Nasal Kota tidak. ada, kota. Kota Bengkulu yang lupa sebutkan, Kota Bengkulu juga banyak. Sebenarnya buku saya itu dialeknya Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ya. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu aja anak-anak Bengkulu masih rancu ya untuk menggunakan bahasa Bengkulu dengan baik dan benar. Jadi yang lucu itu Mbak Afifa, ketika kita bertanya, misalnya kita datang ya ke sekolah, kita tanya, anak-anak di sini siapa yang bisa berbahasa Indonesia? Anak-anak langsung angkat tangan semua, bisa berbahasa Indonesia. Di sini siapa yang bisa berbahasa asing? Langsung angkat tangan. Bahasa Inggris Bu, bahasa Mandarin, banyaklah. Ketika ditanya anak-anak siapa di sini yang bisa berbahasa daerah? Mereka langsung diam. Yang bisa mungkin tidak pede karena mungkin ada asumsi di masyarakat bahwa anak-anak yang mau berbahasa daerah itu mungkin dikategorikan sebagai anak-anak yang kampungan, gitu ya. Jadi ketika mereka ditanya seperti itu, tidak langsung serta-merta mengangkat tangan. Jadi lewat sana kita memberikan pencerahan, kita memberikan informasi kepada anak-anak bahwa adik-adik sehari-hari kalau sama teman-teman pakai bahasa apa? Bahasa Bengkulu, Bu. Nah, ternyata bahasa Bengkulu itu juga bahasa daerah. Benar. Jadi anak-anak yang mampu berbahasa Rejang, anak-anak yang mampu berbahasa Bengkulu dialek Serawai, dialek Lembak, jangan malu karena sama saja. Bahasa Kota Bengkulu, bahasa Rejang, bahasa Enggano, bahasa Lembak, Serawai itu bahasa daerah semua. Daerah yang jadi, harus kita lestarikan. Harus dilestarikan, betul. Baik, jadi tahan jangan dulu, Ibu. siap. Semangat sekali ya kalau ditanya bahasa daerah ya. Karena pengen banget nih mengedukasi anak-anak yang ada di Bengkulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Berendo, Ruang Seni dan Budaya.